Halo teman dan sahabat, dalam kesempatan yang indah ini masih suasana Imlek, saya ucapkan Kongsi Facai, Xin Yan Kuai Le, Wan Si Ru Yi. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Oke teman-teman, hari ini dalam kesempatan ini saya mau bercerita. Jadi sebelum saya lanjutkan cerita, jadi kepada teman-teman yang pertama kali hadir di channel saya ini, Matias Putra, kalau mau dapatkan video-video setiap hari Minggu jam 10 pagi atau video-video sebelumnya menyangkut wisdom yang ada, teman-teman boleh klik di atas i di sini atau teman-teman klik subscribe dan lonceng supaya bisa dapatkan notifikasi setiap video saya muncul gitu ya. Oke teman-teman, ada sebuah cerita yang sangat menarik yang ingin saya bagikan kepada teman-teman agar kita bisa merenungkan dan ambil wisdomnya ya. Dimana cerita ini menyangkut ada salah seorang yang selamat dari kecelakaan sebuah kapal dan terdampar di pulau kecil. Di mana pulau itu ternyata tidak ada penghuninya. Lalu pria ini, ya tentu kalau kita ada di posisi pria ini kita bisa bayangkan ya betapa mengerikannya. Dan satu-satunya yang menjadi harapan dia adalah dia berdoa sama Tuhan tentunya. Dia berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkannya, dan dari hari ke hari ya dia merasa tidak ada jawaban dan dia terus menengadah ke langit dan terus berdoa, dan ternyata pun pada akhirnya dia tidak menemukan jawaban yang dia inginkan. Lalu dia mulai, ya sudahlah, dia mulai putus asa. Dia bilang sudahlah, percuma ya banyak berdoa, nggak ada hasilnya. Lalu dia pun membangun satu pondok kecil begitu ya, satu rumah di pulau itu untuk berteduh, untuk dia bisa hidup. Dan teman-teman, apa yang terjadi setelah rumah itu terbangun dan dia sudah mulai melupakan kesedihannya yang ada, dan dia sudah mulai mencoba menikmati rumah yang dia bangun ya, dia mulai mencoba hidup. Dan ternyata teman-teman ya, ketika suatu hari dia pulang dari mencari makanan di sore hari dan dia terkejut melihat rumahnya terbakar, hangus habis. Dan ketika terjadi itu dia pun mulai merasa marah, kecewa, dan karena hanya satu-satu rumah yang jadi payah dia bangun dan sekarang terbakar, dia kembali lagi tidak memiliki apa-apa untuk berlindung lagi ya. Dan tentu ya kita bisa membayangkan betapa marahnya, dan biasanya marah ini kepada siapa kalau bukan kepada Tuhan begitu ya. Dia mengatakan, Tuhan tega-teganya ya, saya sudah berdoa, Engkau tidak membantu, saya membangun, sekarang malah Engkau membiarkan dia terbakar. Jadi apa maksudnya begitu ya. Dan dengan sangat putus asanya dia berteriak-teriak, menangis-nangis, hingga akhirnya saking terlelahnya dia terlelap dalam tidur. Dan tahu-tahu di pagi harinya esoknya itu dia mendengar ada suara kapal yang mendekatinya, dan itu yang membangunkan dia ya. Dan ternyata dia melihat ada sebuah kapal lagi menuju ke tempatnya, dan kapal itu ternyata datang untuk menyelamatkan dia. Dan dia juga heran, kenapa ya sekian lama begitu ya, sekian bulan tidak ada kapal yang lewat, kok dia bisa tahu-tahu bisa hari itu pas ya gubuknya terbakar dan kapalnya datang menyelamatkan dia. Dia penasaran, dia tanya sama para awak kapal itu, kenapa kalian bisa tahu saya ada di sini? Ya, dia bilang, justru kami melihat ada asap yang Anda berikan kepada kami, sehingga kami berdasarkan asap petunjuk itulah kami datang menyelamatkanmu. Nah, coba saudara pikirkan sekarang, Tuhan itu baik apa jahat gitu ya. Jadi memang seringkali ya doa kita Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginan atau rancangan kita. Tetapi sebenarnya Tuhan punya rencananya sendiri atas hidup kita. Dan seperti kita lihat ya, atau kita dengar bahwa rancangan Tuhan kepada kita adalah rancangan keselamatan dan masa depan yang penuh harapan. Jadi oleh sebab itu teman-teman, ketika kita mengalami kesulitan, kita berdoa dan seolah Tuhan tidak menjawab, itu sebab Tuhan bukan tidak menjawab. Hanya Tuhan tidak memberikan jawaban sesuai keinginan kita, tapi sebenarnya Tuhan sendiri punya rencana yang jauh lebih sempurna daripada yang kita inginkan. Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita
yang paling mendasar. Oke, semoga wisdom ini bisa mengingatkan kita ya, setiap kali kita mengalami kesulitan, ingat gubuk kita mungkin sedang dibakar oleh Tuhan untuk memberikan kita sebuah harapan yang lebih dahsyat daripada yang kita inginkan. Oke, salam wisdom untuk kita semua.